Anda buka yang radialis. Mungkin ada satu yang maju. Kenapa? Karena mau ke sini. Dalam tangannya. Ya. Ya, jadi raba dulu radialis dan ulnanya, ya. Kemudian tekan, buka genggamannya. Nah, tuh kan beda dia. Dia kemudian jadi lebih merah, ya. Genggam tangannya, ya, raba. Nah, kemudian Anda tekan, dah turunkan, buka. Nah, kan pucat nih. Nah, kemudian buka, dia akan berubah menjadi lebih merah. Ini menunjukkan sirkulasinya dengan menggunakan yang ulna ini masih baik, gitu ya. Nah, kalau sudah Anda memastikan itu, maka lakukan penusukan. Oke. Ketika melakukan penusukan, ya, posisi tangan itu kan lebih mudah begini ya. Jangan ditekuk tangannya, posisi tangannya supin biasa. Kemudian ya, raba dulu ya. Letaknya misalnya ya. Oke, kita raba. Nah, setelah raba yang paling kuat denyutannya, ya. Oke, udah teraba, ya. Geser satu ke atas. Nah, ini yang kita desinfeksi. Itu area penusukan kita adalah di antara jari itu. Oke. Pertama kita raba dulu. Sudah teraba, denyutan paling lebar, geser dia sedikit. Nah, disinilah kita akan melakukan penusukan itu. Gitu. Tujuannya dua tangan ini untuk supaya kita tidak tidak salah gitu loh. Maksudnya kita akan menusuknya di area ini gitu ya, bahwa di area sana. Nah, kemudian posisi tangan ketika melakukan penusukan itu sudutnya adalah 90 derajat atau 45. Ya, 45 atau 90. Kalau pasiennya mungkin gemuk begitu ya, kita bisa gunakan sudutnya 90. Kalau pasiennya misalnya udah kurus 45 derajat bisa ya. Jadi setelah dilakukan perabaan, geser satu, Anda desinfeksi di sini ya. Kemudian lakukan penusukan, jarum menghadap ke atas. Nah, tusuk ya, ditusuknya bentar ya. Ini kurang dalam, dia nggak bisa dalam ya. Nah, misalnya kamu sudah menusuk ya, nah, sudah nusuk sampai ada darah keluar. Oke, sampai ada darah keluar. Perbedaan arteri dan vena, kalau vena ketika di ujung nih ada darah, Anda tarik gitu kan. Tapi kalau arteri, darahnya berdenyut dia. Ya, arteri itu ada denyutan. Yang Anda raba itu kan denyut arteri ya. Bukan denyutan vena yang kamu raba, kan denyutan arteri. Nah, nanti dia akan terangkat perlahan ketika sudah sampai di arteri. Jika ternyata misalnya denyutannya tidak terlalu kuat, ya, ada denyutan tapi tidak terlalu kuat mengisi, Anda dapat tarik perlahan. Gitu ya. Jadi posisi tangan ini menghadap ke atas, ya. Tusuk. Ya, minta pasiennya rileks. Setelah ada denyutan dia tertarik. Kalau misalnya agak susah, Anda boleh tarik perlahan. Nah, sudah terpenuhi sesuai kebutuhan, baru ditutup. Nah, yang ini taruh di sini. Seperti ini, ya. Nah, ini harus ditahan berapa? 3-5 menit. Kenapa kira-kira lebih lama? Karena ada arteri lebih dalam, kemudian arteri itu bisa melanjutkan denyutan, potensi untuk terjadi bleedingnya tinggi. Jadi Anda harus tunggu dulu, gitu, 5 menit. Setelah 5 menit buka lagi. Kalau misalnya nggak ada bleeding, berarti maksudnya nggak ada bleeding lagi, itu sudah aman. Anda raba ke sebelah distalnya, raba lagi denyutannya. Kalau tadi kan nusuk di sini ya, nah sebelah distal dari tusukannya raba lagi. Denyutannya bagus nggak? Gitu. Kalau aman ya berarti kan sirkulasi ini aman. Ya, baru tutup lagi dan plester. Gitu. Ya. Nah, kemudian yang ini harus segera dikirim ke laboratorium, gitu ya, dikirim ke laboratorium, kemudian disertakan apakah dia mendapatkan oksigen, gitu ya, atau dia mendapatkan
suhunya satu lagi ya. Nah, pastikan tidak ada udara di sini gitu ya. Jadi boleh silakan. Mas ingin bertanya, Mas, kalau untuk SOP itu kan ada disuruh ditekan di atas proksimal dari penusukannya, itu perlu atau cukup ditekan di area penusukan yang tadi, Mas? Proksimal itu kan maksudnya misalnya nih kamu tusuk di sini, ya dia tuh cuman agak kesininya ditekan gitu loh dek. Oh, berarti di atas. Bukannya di atas sini yang ditekan, enggak. Lebih penekanannya ke atasnya, karena apa? Kalau nekan kan alirannya ke sana gitu, makanya agak ke atas ini yang diberikan penekanan untuk mempercepat penghentian darahnya ya, bukan di atasnya jauh gitu, tapi tetap di area penusukan gitu. Oke, silakan dicoba.